Halo semua. Kami di sini dari kelompok 10 ingin ngobrolin tentang teks Hikayat. Sebelumnya perkenalan dulu ya. Nama gue saya Tabu Pertanapsi. Nama gue Masya Tahira. Nama gue Ladian Golden terus. Oke. Gimana kabarnya? Sehat lah, Baik, sehat. baik-baik aja. Udah semangat ya buat ngomongin teks hikayat hari ini. Semangat. dong. Oke. Kita bakal ngejelasin teks hikayat buat kalian. Jadi apa sih pengertian teks hikayat itu? Hikayat itu ya, yang gue tahu adalah karya sastra lama berbentuk prosa dari Melayu yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah yang bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan dari sifat-sifat tersebut. Jadi itu ya pengertian teks hikayat dari Deo. Dan sekarang nih gue bakal tanya Marsha, ciri-ciri dari teks hikayat menurut lo apa tuh? Kalau menurut gue sih teks hikayat itu menggunakan bahasa Melayu, terus memiliki tema kerajaan atau yang berisi tentang yang bersifat tidak masuk akal atau hanya khayalan saja, dan bersifat kayak kaku dan tidak baku gitu. Jadi ciri-ciri teks hikayat itu seperti itu ya, lebih ke tidak masuk akal dan lebih ke khayalan, bener nggak? Nah, Dan sekarang kami udah nyiapin ya beberapa contoh teks hikayat yang kita udah cari di internet, di buku. Iya. Dan kita bakal nge-analisis dua dari teks tersebut. yang pertama Yang pertama itu berjudul tentang Hikayat si miskin. miskin. jadi cerita ini dari buku paket kita ambil. Untuk yang pertama ada unsur ekstrinsiknya. Yang pertama ada nilai moral. Kalimat yang menggambarkan nilai moral adalah yang pertama, kita harus bersikap bijaksana dalam menghadapi sesuatu di dalam hidup kita. Dan yang kedua, jangan memaksa kehendak kita kepada orang lain. Dan nilai yang kedua adalah nilai budaya. Kalimat yang menggambarkan nilai budaya ialah yang pertama, sebagai seorang anak, kita harus menghormati orang tua. Dan yang kedua, hendaknya seorang anak berbakti terhadap orang tua. Yang nilai ketiga yaitu nilai sosial. Kalimat yang menggambarkan nilai sosial adalah saling menolong terhadap sama dan orang yang membutuhkan. Dan kalimat yang kedua, hendaknya kita berbagi untuk meringankan beban orang lain. Dan nilai yang keempat adalah religius. Yang pertama, kalimat pertama, jangan mempercayai ramalan yang belum tentu benar. Dan kalimat yang kedua, percaya pada Tuhan. Dialah yang menentukan nasib manusia. Dan nilai yang kelima ialah nilai pendidikan. Kalimat yang menggambarkan nilai pendidikan yang pertama adalah saling menolong terhadap sama dan orang yang membutuhkan. Dan yang kedua, jangan mempercayai ramalan. Dan sekarang gue bakal ngejelasin tentang unsur instruksinya guys. Temanya yaitu kesabaran. Latar tempat ialah hutan, pasar, dan hutan. Suasananya tegang menyedihkan dan alurnya itu maju. Tokoh dan penokohan: si miskin, penurut kepada istri, maharaja baik hati, Indra angkatan, adil dan pemurah. Si miskin berhati teguh, tuan putri setia ramahnya, penuh kasih sayang, maharaja iri hati, Indra dewa jahat dan pembohong, Baginda raja dermawan dan tidak sombong, sulit pandangnya orang ketiga serba tahu. Amanah, seorang pemimpin yang baik adalah seorang yang adil dan pemurah. Dan terakhir gaya bahasanya yaitu majasinisme. Ya, itu sih. Tadi udah kita analisis tentang teks pertama yaitu berjudul Hikayat si miskin. Dan sekarang nih kita bakal lanjut ngomongin teks yang kedua yang berjudul Hikayat Putri Tujuh. Dan teksnya kita ambil dari internet ya guys. Iya, benar. Dan ada yang tahu nggak nih sinopsisnya kayak gimana? Untuk sinopsisnya, cerita ini merupakan cerita rakyat yang berasal dari kota Dumai. Cerita ini mengisahkan tentang seorang pangeran yang pinangannya ditolak oleh kerajaan Sri Bunga Tanjung. Karena malu dan tidak terima, maka pangeran tersebut memulai perang. Dan peperangan pun tidak dapat dihindari, dan berlangsunglah perang yang hebat selama 4 bulan lebih lamanya
yang mempunyai ending yang lumayan mengenaskan juga. Nah, jadi itu ceritanya ya, dari tolak menuju peperangan, bener nggak? Ini mesin banget sih. Nah, sekarang kita bakal menganalisis tentang teks ini ya. Iya. Jadi yang pertama itu ada unsur intrinsik. Temanya itu kisah percintaan yang rumit. Latarnya itu adalah latar tempat yang pertama itu adalah Lubuk Umay. Terus kerajaan semi bunga Tanjung dan hutan. Kalau latar suasananya mencekam dan menyedihkan. Kalau waktunya itu 4 bulan, alurnya itu maju. Penokohannya yang pertama ada Ratu Cisimah, baik dan cerdik. Pangeran Empang arogan. Dan jangan lupa salah satu tokohnya Putri Mayan, dia mempunyai penokohan yang cantik dan elok juga. Benar. Tambahan buat kalian. Amanatnya itu ada emosi sesaat, bisa memberi efek yang sangat besar, maka bertindak dengan bijak. Tuh, dengerin tuh. Dan selanjutnya, dan gue dengar nih cerita tentang Putri Tujuh ini sangat populer di kalangan masyarakat. Kenapa Bener nggak? sih bisa populer gitu? Ya, yang terutama di Dumai. Karena kalau kalian ke Dumai itu bisa jumpain beberapa situs bersejarah yang merupakan Sanggrahan Putri Tujuh yang terletak di dalam komplek kilang minyak PT Pertamina Dumai. Selain itu, ada beberapa nama tempat di kota Dumai yang diabadikan untuk mengenang peristiwa itu. Di antaranya, kilang minyak milik Pertamina Dumai diberi nama Putri Tujuh, Bukit Hulu Sungai Umay, tempat pertapaan jin diberi nama Bukit Jin, kemudian lirik Tujuh Putri sampai sekarang dijadikan nyanyian pengiring tari pulai dan asik mayang bagi para tabib saat mengobati orang sakit. Jadi kalau kalian ke rumah itu banyak yang peninggalan-peninggalan dari cerita Putri Tujuh. Nah, banyak juga nama-nama yang dinamai dari Putri Tujuh. Nah, jadi kayak gitu sih guys. Jadi kalau menurut lo nih, apakah nilai tersebut masih relevan dengan kehidupan bangsa Indonesia saat ini? Kalau menurut kita sih, kita kan udah setuju, menurut kita ini udah gak relevan buat masa sekarang, karena kita juga udah gak memakai sistem kerajaan lagi, Benar. dan juga perang kayak gitu dengan hal yang sepele gitu mungkin terlalu nggak masuk akal ya sih. Iya, apalagi kayak ngerebutin perempuan itu kayak sampai peperangan itu kayak bener-bener gak baik gitu lah. Udah gak banget buat masa sekarang ya. Ya, Udah wajib diganti lah aspek-aspeknya gitu. Dan kayaknya udah cukup gak sih kita buat ngomongin tentang teks kali ini. bener sih. Jadi kita udah nyampein analisis kita dan kita udah ngejelasin ke kalian gimana sih teks itu, contoh-contohnya segala macam. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah mau nonton dan dengerin kami sampai Detik saat ini. Nah, kita pamit ya. Terima kasih semuanya. Makasih, dadah.